Ujian pertama Timnas U22 dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ma'ruf El Rumi. Mas Ma'ruf, ini kalau saya mencoba untuk menyimpulkan dari segmen pertama dan kedua tadi, Anda memberikan catatan dari segi teknik permainan, pengalaman yang kurang, mental, stamina, itu stamina bahkan beberapa kali dibahas. Tapi Anda tidak pernah menyebutkan soal skill individu. Artinya Anda merasa bahwa skill individu ini bukan masalah. Kalau dia dipilih masuk ke timnas, berarti secara skill individu dia sudah di atas rata-rata dari klub di level Indonesia. Artinya harusnya tidak ada kendala. Dan pelatih ketika dia memutuskan mengambil seorang pemain, menunjuk si A, si B, dan si C, tentu dia sudah membandingkan dengan pemain yang lain. Karena itulah fungsinya seleksi. Jadi harusnya tidak ada kendala dari sisi skill individu. Jadi kalau bicara seharusnya dari sisi Anda sendiri, Anda tidak meragukan? Menurut saya tidak meragukan. Beberapa nama-nama yang dipanggil adalah memang nama-nama yang selama ini menjadi perbincangan di level klub atau kemudian di level nasional mereka menjadi perbincangan. Seperti Febri itu adalah pemain yang paling banyak diperbincangkan di event Piala Presiden karena punya kecepatan, derajat bagus. Ganzola, pemain gelandang tengah Persib yang memang punya skill yang sangat bagus. Artinya secara keseluruhan ini adalah pemain yang mungkin terbaik di posisinya masing-masing. Nah, sepak bola itu kan tidak hanya mengandalkan skill individu, kecuali benar-benar misalnya bicara seorang Lionel Messi yang memang skillnya bisa menjadi pembeda. Tapi di Indonesia mungkin lebih pada ketika skill ini sudah dipilih sesuai dengan keinginan pelatih, sudah sesuai dengan keinginan pelatih, maka tinggal bagaimana ini bisa menyatu sebagai sebuah tim. Dan itu memang yang butuh waktu proses memahaminya. Nah, ini tadi menarik. Ada segi stamina yang harus ditingkatkan, ada teknik permainan, ada mental yang juga harus ditingkatkan, ada kendala bahasa juga dari pelatih gitu. Nah, ada istilah mestakung, semesta mendukung gitu. Nah, ini dalam Timnas U22 ini apakah memang semua hal-hal teknis maupun non teknis itu sudah mendukung, itu artinya tidak ada kendala sebetulnya untuk berkembang atau sebetulnya masih ada kendala lain? Saya pikir tidak ada kendala. Semuanya hampir mendukung. Federasi mendukung dengan mempersiapkan lagu uji coba ke Spanyol, bukan harga yang termasuk main-main. Pembiayaan. Termasuk pembiayaan. Kemudian secara teknis, taktik, dia menunjuk seorang pelatih yang tahu betul bagaimana mengembangkan pemain-pemain muda di Spanyol dan dia tentu tahu filosofi sepak bola Spanyol. Dan kemudian dari sisi klub juga mendukung karena sekarang tidak ada batasan bahwa satu klub hanya mengirim 2 pemain. Riedel sempat dibatasi ketika di Piala AFF hanya berhak memanggil 2 pemain dari satu klub. Sekarang semua klub harus mengirimkan para pemain terbaiknya ketika dia dipanggil timnas. Artinya ketika semua sudah mendukung dari sisi dana, kemudian dari sisi taktik karena ada pelatih yang luar biasa, tinggal sekarang ini meramu dan kita bersabarlah. Pahamilah ini adalah bagian proses untuk beradaptasi, proses untuk kita menjadi lebih baik. Kita tidak dalam posisi bahwa kita adalah tim superior di Asia Tenggara, tapi kita masih adalah tim yang baru harus bersaing untuk menjadi tim yang superior. Boleh nggak kalau saya katakan begini, ketika semua mendukung, tidak ada kendala teknis maupun non teknis, kecuali yang tadi yang memang harus diperbaiki, boleh nggak kalau kita berharap artinya meskipun di pertandingan pertama ini kita gagal, kita bisa mendapatkan emas di SEA Games? Tentu kita harus berharap, semua harus optimis. Artinya optimis? Artinya kita harus optimis bahwa tim ini punya potensi dan kita harus optimis bahwa tim ini punya peluang untuk menjadi juara di SEA Games. Termasuk mungkin target di 4 besar untuk Asian Games karena kita menjadi tuan rumah. Mas Ma'ruf, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.